Hai Faksi Family, welcome home. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali dapat bertemu dengan FLC Family di minggu kedua bulan November ini. Bersama saya Feni, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Di sepanjang bulan November ini, kita masih membahas satu tema tentang pembawa kabar baik. Minggu lalu, kita sudah belajar bahwa untuk menjadi pembawa kabar baik, kita harus terlebih dahulu menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Dengan cara mengenal Tuhan dan membangun kedekatan dengan Dia. Karena Tuhan mau agar kita tahu apa yang Dia inginkan, yaitu dengan kita menjadi pembawa kabar baik. Hai ladies, kabar gembira buat semua Forward Living Women. FLC Women Fellowship bulan ini akan diadakan pada hari Kamis, 14 November, jam 10.30 pagi di House of Prayer Antasari bersama Ibu Mia Raja Guguk. Di sini semua ladies akan dibantu untuk bisa menjadi pembawa kabar baik, serta untuk dapat tetap bersinar dan berdampak melalui kepribadian, komunikasi, dan kehadiran ladies semuanya. RSVP dapat dilakukan di area Home Lounge FLC di akhir ibadah. Untuk terus menjadi pembawa kabar baik dan punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman yang seiman, yang bukan hanya punya hobi yang sama, tetapi dapat juga membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di Passion, kita sama-sama membangun iman yang personal. Mari cari tahu tentang Passion, dan mari bertumbuh bersama dalam komunitas yang sehat. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan FLC Prayer yang dengan senang hati akan membantu Anda di area Home Lounge setelah ibadah selesai. Atau, Anda juga dapat mengisi form doa yang tersedia. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service di setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat juga terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom, selamat siang FLC Family, welcome home. Perkenalkan, saya Ronald Panjaitan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari di minggu kedua bulan November ini. Berharap Bapak dan Ibu semua sepanjang bulan ini bisa tetap semangat, antusias di dalam menyelesaikan setiap hari yang akan Tuhan berikan kepada kita ke depan. Kami juga bersuka cita menyambut Bapak dan Ibu, saudara-saudari jika ada yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan FLC Family. Nanti setelah ibadah kami juga senang untuk
bisa berkenalan, berinteraksi lebih jauh dengan Bapak Ibu. Sebelum kita ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari yang baru yang sudah Kau berikan kepada kami di minggu kedua bulan November ini. Hari ini kami datang Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, dan biarlah Engkau disenangkan, Engkau disukakan oleh setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Forward Living Church. Yang bersuka cita boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau memuji Allah kita yang ajaib. Amin. Mari bawa pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Berserah penuh sama Dia. Thank you Jesus. Ku berserah penuh hanya kepadamu, sebab rancanganmu terbaik bagiku. Tak lagi ku bersandar pada caramu, terjadilah kehendakmu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Kami berserah pada rancangan-Mu. Bersama ku berserah penuh hanya kepadamu, sebab rancangan-Mu terbaik bagiku. Nyatakan, tak lagi ku bersandar pada caramu, terjadilah kehendak-Mu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Dengan sungguh kami percaya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terjadi sesuai rencana-Mu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat suara mengatakan, oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Magnify His name. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. One more time, sing it louder. Oh, magnify the Lord.
Pujilah Tuhan gunung batuku, Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatanku, Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan gunung batu, Kau layak Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. One more time, come on, Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan gunung batu, Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan keselamatanku. Amin. Engkau Allah kami. Come on everybody sing. Boleh kasih sorak-sorak haleluya. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Mari akui pujian ini dengan sungguh. Lewat ibadah tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, mari serukan nama Yesus. Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewat badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku.
My shame is taken away, and my faith is in His name. I believe, I believe, I believe. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Always better. My love is not to the grave. I receive the land. My redeemer, my redeemer, my redeemer, my redeemer. Oh yeah. Hanya Yesus Tuhan. Yang percaya sama Tuhan Yesus, sing it. I know He rescued my soul, and His blood covered my sin. I believe, who believe, sing it louder. I believe. My shame is taken away, and my faith is healing His name. I believe, woo, I believe. Always and better, always and better. My Lord is something to bless. I receive the land, my redeemer, my redeemer, my redeemer, say now, my redeemer, my redeemer, my redeemer, my redeemer. You lift my burden, I'll rest in you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. The bells sing, my redeemer land, my redeemer land, my redeemer land, my redeemer land, say, my redeemer land, my redeemer land. Nyanyi lagi, my redeemer land, 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 my redeemer land. Sorakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Biarlah sukacita dan hadirat Tuhan melingkupi setiap kita. Amin. Marilah setiap kita tundukkan kepala. Lebih lagi kita mau nyatakan pujian kita untuk Tuhan Yesus. Engkaulah anugerah dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh biarlah penyembahan ini memulihkan setiap hati kami. Thank you Jesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, hanya Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Boleh jemaat Tuhan saya nyatakan selamanya Engkau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan
Mari serahkan sama Tuhan Yesus. Serahkan sesuatu. Katakan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ulangkan tanganku dan berseru. Let's declare this song to God. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik hanya Tuhan yang luar biasa. Kami milik-Mu ya Tuhan, dan Engkau milik kami. Amin. Terima kasih untuk keberpihakan Engkau kepada kami ya Tuhan. Dalam segala musim kehidupan ini. Bicara untuk setiap kami pada sore hari ini ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dan angkat dan lepaskan mereka yang terhimpit dengan dosa. Kami datang tidak sama seperti kami pulang. Kami mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh roh dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan demi Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Nah teks kita hari ini gak usah perkenalan ya, udah sering kemari. Jadi langsung aja. Teks kita pada hari ini akan terambil dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-18. Kita akan melihat teks ini dan saya berharap dalam apa yang saudara dengar pada hari ini paling tidak membuka mata rohani saudara untuk memahami identitas saudara sebagai orang Kristen. Dan saudara bisa bangga dengan kekristenan saudara. Karena ada banyak orang gak bangga dengan kekristenannya. Karena katanya orang-orang dalam gereja yang mengaku Kristen banyak yang munafik. Ya. Dan kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah-tengah dunia yang saudara jalani, kehidupan yang saudara jalani, ada saja pro dan kontra di dalam menjalani kehidupan itu. Tetapi yang kita harus belajar, kita harus meyakini apa yang kita percayai. Dan itu sebabnya saya ingin men-challenge saudara pada siang hari ini untuk melihat teks ini dan pulang saudara, harapan saya dan doa saya, saudara mengalami perubahan di dalam melihat diri saudara sebagai orang Kristen. Kita perhatikan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai 18. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang telah sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Nah, surat ini atau tulisan ini diberikan kepada Timotius dari seorang yang tua bernama Paulus. Timotius merupakan murid daripada Paulus. Dan tulisan ini adalah tulisan ungkapan hati daripada seorang yang memiliki banyak pengalaman di dalam menjalani hidup itu sendiri. Seorang yang melakukan banyak hal untuk namanya berita Injil. Nah, Injil adalah kabar baik tentang Allah yang menjelma menjadi manusia, dan Allah yang menjelma menjadi manusia itu di dalam Yesus Kristus melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Allah itu menjelma menjadi manusia, dia mati untuk ciptaannya. Kematiannya dia adalah kematian yang sangat tidak baik. Tetapi justru daripada kematiannya tersebut, darahnya ditumpahkan, tubuhnya dihancurkan bagi kita. Itulah yang membawa keselamatan untuk umat manusia yang percaya kepada berita itu. Dan berita Injil atau berita baik itu tidak sampai saja kepada Allah yang menjelma dan mati buat manusia. Tetapi justru berita itu ada terus, yaitu yang mati ini justru bangkit dari antara orang mati. Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu tidak dibangkitkan oleh siapa saja. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke sorga untuk datang kembali untuk menjemput orang yang percaya kepada berita Injil itu. Itu Injil. Kabar baik tentang Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, orang yang percaya kepada berita Injil, dan ada orang yang juga memberitakan kabar Injil itu. Ada orang yang menerima tentang
berita Injil itu. Teks kita hari ini menjelaskan bahwa ternyata yang suka membawa berita Injil itu, pemberita Injil itu mengalami kesulitan untuk memberitakan Injil itu. Dia mengalami penderitaan katanya. Dia mengalami hampir mati. Pemberita Injil itu, pembawa kabar baik itu, justru kabar baik itu menjadi sebuah penderitaan bagi pemberita Injil itu. Tetapi Paulus yang membawa berita Injil ini salah satunya mengatakan, aku gak malu. Aku tetap akan melakukan pemberitaan Injil itu. Questionsnya, kenapa ya? Ada orang yang mau mati, ada orang yang mau menderita untuk sebuah berita bagus sebenarnya. Mestinya kalau orang menderita untuk sesuatu yang buruk ya kita nggak apa-apa lah, itu memang kejadian. Tetapi kalau orang yang memberitakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik itu justru pemberita menjadi sebuah penderitaan bagi yang memberitakan yang baik itu, ini kan aneh jadinya nih. Harusnya orang banyak berterima kasih dong. Kan ada berita baik nih gitu. Harusnya orang samperin Paulus, terima kasih untuk berita itu. Tapi enggak. Kenapa? Ada sesuatu enggak di dalam berita baik ini yang membuat orang itu banyak tidak menerima dan bahkan pemberitanya juga mengalami penderitaan? Something must be wrong nih. Atau apa ini? Nah, dari teks ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata pemberitaan Injil itu, kabar baik yang seharusnya diterima oleh manusia itu sendiri, mengalami resistensi atau penolakan dari banyak orang. Penolakan itu disebabkan apa? Kalau saudara membaca ayat yang ke-7, di situ jelas sekali disebutkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ternyata ada something behind yang resist kepada berita Injil ini. Ada something big di belakang semuanya itu yang kita sebut roh. Roh apa? Nggak tahu. Teks ini mengatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kemungkinan besar roh yang ada di balik resistensi orang untuk mendengarkan tentang kabar baik dan menerima kabar baik itu mungkin roh ketakutan. Kenapa roh ketakutan? Roh ketakutan kemungkinan besar teks ini mengarahkan kepada bahwa iblis berusaha, roh jahat berusaha untuk memberikan kepada manusia ketakutan-ketakutan di dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Ketakutan untuk mati. Ketakutan untuk melihat masa depan. Dia taruh ketakutan-ketakutan itu. Inilah atau ketakutan yang saya sebutkan takut untuk membuat pengakuan di dalam kehidupan ini. Takut karena menyembunyikan sesuatu, dosa. Takut karena dengan alasan-alasan tertentu, mentalkah? Inilah dibalik-balik semua yang kita lihat ada resistensi daripada kabar baik ini untuk masuk. Tetapi
Paulus mengatakan tetapi ayat yang ke-8 dia nggak malu. Dia menderita, nggak apa-apa lah. Pokoknya aku akan tetap memberitakan. Ada yang nolak kah? Ada yang mau menghakimi aku kah? Ada yang mau membunuh aku? Dia tetap melakukannya. Kayak Donald Trump kemarin ditembak. Fight, fight, fight. Dia terus melakukannya. Kemungkinan sama kayaknya. Lu kayak Pak Prabowo, kalah terus, jalan terus, menang. Menang juga dia. Ada yang resistensi kan banyak gitu. Dalam perjalanan kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang menerima, mengalami kebaikan, percaya kepada berita Injil tersebut. Ada saja yang berusaha untuk meresistensi, menahan supaya berita Injil itu menjadi bagian integral daripada kehidupannya kita. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya kita. Injil bagi kita identik dengan kekristenannya kita. Itu sebabnya Kristen itu nggak bisa dipisahkan dengan berita Injil. Kalau orang Kristen nggak percaya tentang Yesus datang sebagai manusia dan mati untuk kita menebus dosa kita dan dia akan kembali menjemput kita yang percaya kepada dia. That's not Christian. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang nabi, dia seorang guru yang baik, filosofer yang baik, dia bukan Kristen. Nah, tapi teks ini mengatakan juga kepada kita bahwa kita yang menerima dan percaya kepada Yesus itu, kepada berita Injil, mengalami persekusi juga. Mengalami penderitaan oleh karena kita percaya kepada berita Injil itu. Dan itu sesuatu yang common Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang percaya dengan berita Injil akan mengalami penderitaan. Penderitaan itu bisa datang daripada mungkin keluarga saudara. Mungkin datang di dalam kantor saudara. Mungkin datang dalam bisnis saudara. Even dalam progresivitas kita mempercayai Injil dalam perjalanan journey-nya kita. Saudara tetap akan mengalami penderitaan karena percaya kepada berita Injil itu. Dan itu merupakan sesuatu yang saya sebutkan natural di dalam kekristenannya kita. Jadi kekristenan itu tidak bisa dipisahkan daripada penderitaan. Akibat daripada berita Injil yang kita percaya. Tapi kekristenan juga itu tidak bisa dipisahkan daripada berkat di dalam kita percaya kepada berita Injil. Jadi dua hal ini akan berjalan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah sebabnya saudara nggak bisa mendengar seluruh khotbah-khotbah sepanjang hidup saudara tentang berkat. Saudara harus diajar juga. Koin flip yang berikut adalah penderitaan. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Menderita bagi kita, katanya Paulus, adalah sebuah keuntungan untuk kita. Nah, jadi kalau begini gimana dong Pak? Saya menjalani hidup ini. Ya jalani karena itu sebuah realita Alkitab. Dan saudara gak bisa lari. Ada yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, kenal Yesus, menerima berita Injil.
Tiba-tiba yang terjadi, segala sesuatu dimacetkan kan. Biasanya kan gitu. Dimacetkan, pintu ke situ terbuka, tiba-tiba ditutup. Dalam entah dunia karir, dunia apa aja. Biasanya begitu tuh kejadian. Kayaknya gak enak nih. Ada yang akhirnya mulai malas. Karena menderita. Tapi itu sebuah realita Alkitab. Kenapa kita harus menderita karena berita Injil? Tapi kata ayat yang ke-8 bagus nih. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Ada kata oleh kekuatan Allah. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menderita oleh karena kita percaya kepada Injil, dalam journey-nya kita mempercayai Injil, bertekun dalam Injil, kita menderita. Penderitaannya kita itu bukan penderitaan karena kita mau, tapi karena terjadi dalam proses dan harus tidak kita alami, kita bisa kuat menanggungnya. Karena teks ini mengatakan berdasarkan apa? Karena ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Anda menderita, saya menderita oleh karena Injil itu. Allah memberikan kekuatan, saya bisa masuk ke dalam penderitaan itu. Jadi jangan saudara takut. Makanya Paulus mengatakan, I'm not ashamed of the gospel. Aku gak malu karena Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Anda ingin tahu kekuatan Tuhan? Belajar dari Injil. Anda ingin tahu dah hebatnya Allah yang hebat luar biasa itu? Belajar Injil. Karena Injil itu adalah berita Allah yang sangat powerful. Datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Lalu dia menderita dalam penderitaannya untuk mati buat kita. Bahkan tidak mati tapi dia bangkit dari antara orang mati. Yes, itu kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian. Karena kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia adalah kematian. Tapi berita Injil mengatakan Tuhan itu bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kita gak boleh takut dalam menjalani hidup ini. Berita Injil itu menguatkan kita. Setiap kali kita lesu, aduh Tuhan kenapa? Ingat, Injil itu kabar baik tentang Allah aja yang dahsyat itu, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi itu. Hebatnya luar biasa. Mati berusaha untuk kita jadi manusia yang baik dengan kuasanya. Bukan hanya itu, dikasih rohnya kepada kita, dikasih perintahnya kepada kita, dikasih firmannya kepada kita. Masa hidup gua ini jadi begini-begini? Kok takut menghadapi? Kok gelisah menghadapi dunia ini? Kok gelisah menghadapi masalah rumah tangga, masalah anak, masalah karir. Makanya Paulus mengatakan, ayat yang ini menarik, coba kita lihat ya. Itu sebabnya dua hal penting ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tentang berita Injil. Makanya ayat 13 mengatakan demikian. Yang pertama. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Setiap kali saudara dengar firman Allah yang merupakan berita baik buat saudara. Keep it. Hold it. Pegang itu baik-baik. Bukan hanya di embrace, dipeluk, tapi di hold. Dipegang baik-baik Bapak Ibu sekalian. Makanya waktu ada orang yang menolak berita Injil,
dan menyangkali berita Injil, what a shame. Betapa memalukan. Tahu nggak berita Injil itu, kata teks Alkitab, berita itulah yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Berita itulah yang dicari tahu oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Berita itulah yang kepengen diketahui oleh seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi, jagat raya ini. Wow. Makanya ada teks Alkitab mengatakan betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Berita baik tentang Injil. Roma pasal yang ke-10 mengatakan. Betapa indahnya katanya. Langkah-langkah mereka yang memberitakan kabar Injil itu. Wow. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tugasnya kita yang pertama adalah menghold, memegang berita Injil itu. Kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus. Yang kedua ayat 14, peliharalah harta yang indah itu. Jadi rupanya Paulus ingin menjelaskan bahwa berita Injil itu juga bukan masalah Allah yang menjelma manusia. Tapi itu merupakan sebuah treasure, sebuah kekayaan. Sebuah harta yang indah yang harus dipelihara Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang saudara pelihara di muka bumi ini? Mobil saudara. Jam saudara. Kan enggak juga. Ada expiry date-nya semuanya. Even jam saudara ada expiry date-nya. Apa sih yang saudara yang enggak ada expiry date-nya di muka bumi ini? Ada, karena hidup ini limitasi. Tetapi teks ini mengatakan peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Teks ini menunjuk kepada the gospel itu your treasure. Harta yang indah itu bukan yang lain, itu Injil itu. Berita itu, kabar baik itu. Dipelihara as a treasure sebagai harta yang bukan hanya harta tetapi harta yang indah, yang wonderful. Yang saudara selalu lihat, wow ini bagus banget gitu. Setiap kali saudara bangun, wow ini bagus banget gitu. Setiap kali saudara mau pergi kemana, wow lihat dulu bagus sih. Ada gak kita punya harta kayak begitu? Setiap hari kita liatin. Gak ada pasti. Tetapi Injil itu harus dibegitukan. Karena harta ini kita bawa terus Bapak Ibu sekalian. Kemanapun kita pergi kita bawa terus. Karena Injil itu menjadi bagian daripada integral kehidupannya kita. Berita Injil itu menjadi sesuatu bagian kehidupannya kita. Dan ini gak bisa dipisahkan lagi. Karena itu merupakan hartanya kita. Tubuh ini bisa pergi Bapak Ibu sekalian. Tubuh ini bisa berubah. Tapi harta Injil yang di dalam kita itu kekal Bapak Ibu sekalian. Dia nempel, dia diam di dalam saudara. Itu sebabnya gak heran. Orang dunia akan bertanya, apa sih yang membuat engkau bisa bertahan dalam harta Injil itu? Apa sih yang membuat kamu bisa melewati masa-masa sulit kamu? Harta Injil itu yang kamu sudah pegang di dalam. Injil itu sudah masuk menjadi bagian kehidupannya kita. Makanya Paulus mengatakan jangan malu karena Injil itu udah di dalam kamu. Nah, waktu orang melepaskan Injil, dia melepaskan sesuatu yang dia akan nyesel seumur hidupnya. Kenapa?
Karena Injil membawa kepada keselamatan, kehidupan kekal. Saudara mati gak bawa handphone saudara. Handphonenya kita tuh penuh dengan data hidup kita. Saudara gak akan bawa. Yang akan saudara bawa itu harta. Itu Injil. Tadi saya memberikan base-nya. Lalu saya memberikan saudara apa itu Injil. Saya memberikan kepada saudara Injil itu gimana? Saudara lihatnya. Yang terakhir, ngapain dengan Injil itu? Untuk diapakan Injil itu? mengatakan 15 lebih tepat. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Apa maksudnya nih? Ternyata ada orang yang malu untuk memberitakan Injil. Ada orang yang gak tahan dengan penderitaan di dalam journey mereka dengan Injil yang udah ada di dalam hidup ini. Dan mereka meninggalkan Paulus. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita tahu Injil itu hidup dalam kehidupannya kita. Tiba waktunya bagi kita untuk keluar daripada zona ketidakmauan kita. Untuk mengatakan, aku mau kasih sesuatu kepadamu. Sesuatu yang bagus. Yaitu Injil. Aku mau kasih sama kamu. Bukan hanya persahabatan, sekedar persahabatan. Ngumpul-ngumpul, ketemu, makan bakso. Kenapa di sini yang enak-enaknya? Ngopi-ngopi, bukan. Tapi aku ingin kasih sesuatu yang lebih. On the top of coffee ini, Arabica, top of coffee ini, aku mau kasih yang lebih. The gospel, kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mencintai engkau. Itu Bapak Ibu sekalian. Orang ini malu. Dan dia meninggalkan. Tetapi kita di challenge, yes, jangan malu. Karena Injil itu membawa kekuatan kita. Kita menderita pun bukan karena kekuatan kita. Tapi kekuatan Allah yang akan menyanggupkan kita untuk bisa melewati penderitaan kehidupan ini. Karena kita percaya Injil, itu sebabnya gak usah takut katanya. Jadi saya mau bilang sama saudara-saudara sekalian ini jemaat yang jam 1.30. Setiap kali saudara ketemu orang yang belum kenal Injil, kasih tahu. Selain saudara kasih dia whatever. Ada satu lagi gue mau tambahin. Injil. So Injil apa itu? Lo mau jadiin gue Kristen? Enggak. Gue mau kasih tahu aja. Ada Tuhan yang baik. Oh gitu. Tuhan gue juga baik. Enggak. Tapi Tuhan gue ini terbukti. Dia datang. Dia mati. Dia hidup. Dan dia akan kembali. Dan dia tinggal dalam hidupku. Dia bekerja dalam hidupku. Nah lu brengsek begini. Gue ngerti lu ke gereja. Tapi gue tahu lu.
Don't worry kalau sudah digitukan, be happy aja. Enggak, ya ini hidup. Kan gampang-gampang aja. Setiap orang punya kelemahan, kekuatan. Tapi aku tuh kuat karena Tuhan. Aku gini-gini, Tuhan selalu ingetin balik lagi. Dan that's the journey Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan takut kalau jadi orang Kristen berapa kali saudara jatuh dan bangkit. Dan datang gereja lagi. Ya udah datang terus gak apa-apa. Jatuh ke gereja, bangun lagi. Jatuh. Lama-kelamaan, bukan sudah kebiasaan begitu. Tapi lama-kelamaan saudara akan mulai mengerti. Iya loh, masa gue begini-begini melulu. Pasti akan terjadi perubahan di mana Roh Kudus bilang, that's it, done. Jangan kalau udah jatuh, aduh gak enak nih. Maaf, FJ, gue pinggir dulu deh. FJ teleponin dulu. FJ itu saudara, Father Jos, Pastor Jos maksud saya. Yang gak tahu tuh, saya kasih tahu. Wah, Pastor Jos teleponin dulu. Udahlah, blok aja. Itu maksud, saya suka bilang gini. Dulu sekarang saya melayani banyak anak muda, saya bilang gini. Gak apa-apa, yuk datang. Pak, aduh kalau saya jatuh dalam dosa, bangkit lagi gimana? Ya udah bangkit lagi aja. Masuk gereja, iya masuk gereja aja. Lalu kalau minggu depan jatuh dalam dosa lagi, ampun lagi, ya ampun datang lagi aja. Berapa banyak sih buat berdosa, Tuhan pasti ampuni, saya bilang. Datang gereja, jangan udah berbuat dosa, udah minta ampun, tapi saudara malu, guilty feeling. Enggak, guilty feeling itu justru datangnya daripada kuasa kegelapan. Yang tidak menginginkan Injil itu mengubah kehidupan saudara. Kita kan progres perubahannya Bapak Ibu sekalian. Gak langsung hidup jadi wow, jadi Superman, Batman. Even Superman die. And rose again. Karena jutaan fans yang menyatakan tidak. Masa Batman yang menang? Coba teks terakhir. Hal yang kedua. Ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus sebagai kepada engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Artinya gini, jadi orang Kristen, saudara udah menerima berita Injil dan Injil itu hidup dalam hidup saudara, bukan hanya saudara diam diri tetapi proaktif Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen itu proaktif keluar. Jangan takut untuk kasih tahu tentang Injil itu. You must proaktif. Tapi gimana Pak? Saudara tidak mengagamakan orang lain. Saudara hanya diminta memberitakan kabar baik itu. Tidak mengkristenkan. Memberitakan. Nextnya itu urusan Roh Kudus yang akan mengconvince orang itu. Dia akan malu kadang-kadang. Kemarin saya dari China 10 hari. Di rombongan kami doang yang matanya cipit. Sisanya bule. Ya udah. Jadi di China, waktu lagi ngantri masuk fast train, kami paling belakang, tengah gitu. Semua bule-bule duluan, tuk. Giliran kami, petugasnya langsung bilang, ini nggak boleh. Tour guide-nya kami bilang, karena dilihat mata kita sama kayak lokal. Jadi dianggap ini lokal yang nyelip di antara bule-bule gitu. Ya udah. Pengalaman. Tapi ternyata saya nggak mau kasih tahu saya ini pendeta, saya diam aja.
Tapi lama-kelamaan rupanya berita Injil itu nggak bisa di-stop untuk diomongin, dikeluarin. Bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam tingkah lakunya kita. Akhirnya ada yang nanya, what do you job? Wah, masa kita bilang, oh I work for the bank. What bank? Heaven banks. Berapa kali saya begitu, tapi lama-lama enggak lah. Oh, I'm a pastor. What? You pastor? Oh, it's nice to meet you. Yeah. So what do you do? Oh, I'm pastoring the church. Blah blah blah. Oh, you're pastoring church. Oh, udah mulai tuh. Berita Injil mulai masuk tuh, dikeluarin tuh. Oh, hidup itu ternyata kalau berita Injil udah dalam, kita nggak mampu untuk bisa membendungnya. Kalau itu udah bagian integral kehidupannya kita. Akhirnya kita dapat teman juga. Dan mereka senang punya grup teman pendeta. Senang juga mereka. Akhirnya. Oh ada pendeta, nah kita minta aja doa sama mereka. Gampang Bapak Ibu sekalian. Berita Injil keluar. Artinya hidup kita itu mesti proaktif. Apa keuntungannya sebenarnya saudara keluar? Saudara bisa mengerti, bisa memberitakan Injil. Apa keuntungannya? Keluar daripada zona yang berdiam diri ini. Yang saudara rasakan udah enaknya jadi orang Kristen. Riset menunjukkan bahwa ketika seseorang belum menjadi orang Kristen dan dia menjadi orang Kristen karena berita Injil dan dia tinggal masuk dalam gereja lokal, katanya itu 80%, lebih daripada 80% language orang-orang tersebut berubah. Iya dong, pasti berubah. Dulu maki-maki setiap menit maki, setiap menit maki, setiap menit maki gitu aja dah. Pokoknya apa-apa ada makinya. Apa-apa 2 kata makian, 2 kata. Kalau begitu masuk di gereja berubah, pasti nggak maki-maki dong. Ya kan? Language-nya berubah. Tadinya kalau ngomongnya kasar dulu. Waktu di gereja dengar berita Injil, dia percaya berita Injil, berubah tuh ngomong itu. Lalu dia punya siklus temennya, itu jadi Kristen semua. Karena ada ayat. Pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Iya kan? Ada buruk semua nih. Orang Kristen kelakuannya baik-baik. Jadi di situ aja deh. Jadi 5 tahun dia gereja. Di situ teman-temannya itu. Jadi temannya dulu banyak di sana, di sini. Dia sekarang mainnya di sini aja dia. Hadi melulu yang dilihat selama 5 tahun gitu. Ya hadi lagi gitu. Tapi dia betah karena mengatakan ini komunitas saya gitu. Tetapi ini sebuah kekeliruan. Karena pada akhirnya orang-orang itu tidak lagi memberitakan Injil. Justru orang ini yang gak kenal karena Injil. Ada yang memberitakan, ada yang keluar dari lingkungan ini untuk kasih tahu kepada dia dan ketemu dengan orang ini. You must know about the gospel. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah Bapak Ibu sekalian sederhana saja. Coba kita lihat. Ayat yang berapa tuh? Ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayan dengan hati nurani yang murni seperti lakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenakan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Aneka. Yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya keuntungan kita memberitakan Injil. Karena Injil itu sudah menjadi bagian integral kehidupannya kita. Apa keuntungannya Bapak bisa? Keuntungannya Allah memelihara generasi kehidupan saudara. Allah memelihara
masa depan anak-anaknya kita. Saudara ingin melihat anakmu, cucumu baik di hadapan Tuhan. Dimulai daripada engkau belajar memberitakan Injil kepada orang lain. Proaktif. Kadang-kadang kan kita, ngapain juga lah. Ada feedback baliknya yang luar biasa. Coba saudara tanya sama Sister Alena deh. Dari mamanya, mama. Lihat dari Pastor Jos, papa, mama, keturunan terpelihara. Oleh karena ada satu orang yang mau memberitakan Injil. Dan dia dapat daripada orang lain yang memberitakan Injil. Jadi itulah sebabnya dalam Roma pasal yang ke-11 kata, alangkah indahnya telapak kaki mereka yang membawa berita baik itu. Hari ini saya mau men-challenge Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi bicara tentang Tuhan akan memberkati saudara, akan menolong saudara. Tiba waktunya bagi saudara untuk keluar daripada zona saudara. Jangan takut. Justru ketika saudara memberitakan Injil, saudara diberkati. Mungkin saudara menerima penderitaan, tapi itu bagian. Tapi tidak ada penderitaan di dalam teks Alkitab yang tidak membawa keberkatan bagi orang yang mengalami penderitaan itu. Saya tidak tahu dengan penderitaan di luar teks Alkitab. Tapi saya belajar setiap orang yang di dalam Tuhan jika ia menderita, penderitaan membawa dia dua keuntungan besar. Hidupnya semakin beriman dan keberkatan Allah semakin berlimpah dalam hidupnya. Itu. Dan gospel membawa kita untuk bertemu dengan dua hal yang sangat mungkin kita alami. Penderitaan dan keberkatan. Karena gospel itu membawa kita kepada eternity. Kekekalan. Pulang dengan katakan, saya enggak takut dengan membawa Injil itu. 2 hari, 3 hari, 4 hari ini, ya boleh main musik, boleh. 3 hari ini saya bolak-balik pakai taksi. Sebagai orang Kristen, ya nggak tahu gimana ya, taksi di Indonesia itu murah bagi kami, murah banget. Udah keliling-keliling, cuma $30, 300.000 dari bandara ke rumahnya Pastor Jos cuma 300.000. $30 jauh loh bandara ke sini. Ya dari sini ya, kira-kira dari sini lah. Saya punya rumah, kami punya apartemen di City ke airport. Itu nggak jauh. Itu bayarnya $60. 600.000. Kadang-kadang $100, 1 juta. Nggak jauh kadang-kadang. Saya juga bingung. Makanya saya senang sekali naik taksi di Indonesia. Murah. Kami tinggal di hotel nggak jauh dari Plaza Indonesia. Jadi selalu ke situ kan. Jadi kan ngeliat argonya kan kalau ke situ kan nggak bergerak tuh. Ya bergerak lah paling cuma naik 1.000 perak gitu ya. Kasian dong. Masa kita cari 9.000 ya udah 9.000 lah gitu. Ya kasian juga ya. Nah, orang yang ingin memberitakan Injil, Tuhan tahu caranya bagaimana. Saya ketemu terus dengan sopir taksi ini. Dan saya kasih mereka lebih daripada apa di argo itu. Bukan lebihnya 1.000 perak, enggak. Enggak gitu. Lagi itu argonya 9.000. Saya kasih dia 100.000. Dia sampai kaget, "Waduh, Bapak. Oh
saya didoa-doain loh. Berkat apa dalam hidup ini? Ya udah jalan gitu. Itu bukan 1-2 kali. Ada satu sopir saya kasih 200.000, dia kaget semaput. Wah Pak, kebanyakan. Ya udah ambil aja. Oh dia doain kita, Tuhan. Berkati Bapak ini, berkati Bapak. Berita Injil membuat saya jadi berbeda. Untung dia ngata, Bapak pendeta ya. Wow. Dia cuma lihat mungkin dia pengusaha kali ya. Berita Injil membuat saudara bisa tahan menghadapi hidup ini. Berita Injil membuat saudara menjadi berkat bagi setiap orang yang saudara temui. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Ya, katakan. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Waktu kita nyanyi lagu ini, tahukah lagu ini berita Injil? Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ku sembah Kau Tuhan di bumi dan di surga. Itu berita Injil, kabar baik. Jadi waktu saudara menyanyikan lagu ini, shout to the Lord. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini berita Injil dan saya ingin shout to you. Tapi ini juga yang akan saya bawa. Saya akan kasih tahu kepada orang-orang di sekeliling saya tentang kabar baik. Proaktif memberitakan Injil itu berkat buat saudara. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Dua-dua angkat tanganmu, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Sekali lagi, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
puji, ku muliakan nama-Mu. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa. Berita Injil bukan hanya berita yang bagus, tapi berita itu menyelamatkan. Berita itu menyembuhkan. Berita itu memberkati. Berita itu melengkapi saudara. Berita itu memberikan damai sejahtera kepada saudara. Berita baik itu bicara juga tentang keberkatan untuk masa depan saudara. Itu sebabnya hari ini ketika engkau menaruh dua tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, ada yang sakit mungkin hari ini. Ada yang masih bingung tentang kehidupan ini. Ada mungkin banyak hal yang hamba gak tahu. Tapi di dalam nama Yesus, berita Injil mengubah kehidupan mereka. Hamba berdoa dalam nama yang sakit disembuhkan. Yang beban diangkat bebannya dalam nama Yesus. Yang tertutup jalannya dibukakan jalannya dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami pergumulan dalam nama Yesus terjawab hari ini. Dalam nama Yesus, karena berita Injil membuka segala sesuatu. Berita Injil melakukan mujizat yang besar. Berita Injil melakukan segala sesuatu yang dimana iblis berusaha untuk mengekang kehidupan mereka. Berita Injil justru membebaskan mereka dalam nama Yesus. Dan berita Injil membawa mereka kepada kepastian akan Engkau. Saudara yang mungkin ragu pada hari, ragu masa depan, anak saudara, pekerjaan saudara. Pegang berita Injil dan katakan, saya percaya dengan berita Injil. Dan berita Injil melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berita Injil ini yang mereka alami hari ini dibawa keluar untuk dikasih tahu kepada orang lain. Berikan mereka kekuatan dan kuasa. Walaupun mereka harus menderita, tapi berkat di dalam penderitaan mereka. Demi Yesus. Amin. Silakan duduk. Bagaimana sejauh ini Anda menerima berkat Tuhan? Puji Tuhan, terima kasih untuk Pastor Ray. Langsung lagi ke Bandung setahu saya. And akan kembali ke Sydney on Thursday. Thank you untuk pelayanan yang singkat. Untuk jam 1.30 ini doa kami, Pastor Ray, Pastor Debbie diberikan hikmat kekuatan. Dan lewat pengembalaan pertobatan terus terjadi. Buat Bapak Ibu teman-teman, warm welcome, salam hangat. Thank you sudah datang. Doa kami Anda bukan hanya punya pengalaman ibadah atau pengulangan, tapi benar-benar seperti firman tadi menguatkan dan membantu kita setidaknya 1 minggu ke depan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu siap untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan pernah malu. Tadi saya sungguh dikuatkan karena memang itulah kehidupan. Selalu dua sisi. Jadi pakai gereja ini untuk bisa belajar bertekun. One day at a time. Satu langkah kecil gak apa-apa. Tapi itulah kenapa FLC selalu fokus di community. Kita fokus di keluarga. Karena gak ada yang sempurna. Biar lewat persahabatan, lewat pertemanan, Anda mau coba datang lagi, bersekutu lagi, cicipi rasa bagaimana Anda bergereja lokal di sini. Dan jangan pernah malu untuk bisa bertumbuh dan berkembang sama-sama. Akhirnya pada ujung-ujungnya hanya Tuhan yang dimuliakan. Dan saya percaya kita punya Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. So thank you udah datang. Jangan malu, undang aja teman-teman hadir setiap minggu. Saya mengingatkan lagi kita untuk Women Fellowship ada di minggu ini tanggal 14 November. Hari Kamis akan dilayani oleh Pastor Mia Rajagugu dengan teman-teman yang lain. Ada Sister Alena, istri juga ada choir juga. So please come. Bagi para wanita hari Kamis ini jam 10.30 at House of Prayer di Jalan Haji Saidi Antasari. Anda bisa cari tahu dengan teman-teman yang ada di belakang. Jika Anda perlu support doa, please jangan malu, hubungi teman-teman, para pendoa di belakang, dan pakai waktu ini. Kalau Anda masih bisa punya spend time 5 to 10 minutes, please hang out di belakang, berkenalan, bangun hubungan, dan pastikan kita dalam kekompakan yang baik. So thank you again, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia.
dan nikmati kekristenanmu di dalam Yesus. Punya percaya diri yang benar, jangan malu, karena pada akhirnya Yesuslah pelindung yang luar biasa. Bahkan hanya Dia yang sanggup menjawab doa-doa kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan gereja FLC bersama Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak akan dipermalukan. Terimalah berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera. Bahkan sukacita daripada Bapa turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dan Dia tidak pernah tinggal diam atas apapun yang terjadi di hidupmu. Semuanya Dia lakukan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari detik siang ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat. Dan siap untuk selalu dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk siang ini sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Have a blessed Sunday afternoon. Ambil waktu sejenak saat teduh. Sampai kita berjumpa lagi soon atau minggu depan. God bless you.